Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Bisnan Muhammad Sabur, NPM 1301111900061. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya melakukan visual acuity. Namun sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak memiliki probandus dikarenakan saya di sini di rumah sendiri. Saya tidak ada adik kakak saya dan orang tua saya karena ada beberapa hal sehingga rumahnya terpisah. Kemudian yang kedua, karena hal itu pula ada beberapa urusan sehingga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dok, saya hanya dapat mengumpulkannya baru sekarang. Mohon maaf atas keterlambatannya sekali lagi dok. Baik, langsung saja saya masuk ke bagaimana cara melakukan visual acuity. Namun saya akan seperti yang tadi saya sebutkan, saya hanya akan menjelaskan saja dok. Jadi yang pertama adalah kita akan menaruh pasien pada suatu ruangan di mana ruangan tersebut harus terang, dan kemudian jarak antara sedangkan chart dengan pasien tersebut jaraknya adalah 6 meter. Kemudian segala alat bantu untuk penglihatan dari si pasien ini akan dilepaskan. Kemudian dicek matanya dari mata kanan, kemudian mata kiri. Kemudian apabila dicek salah satu matanya, maka mata lainnya akan ditutup menggunakan alat ataupun menggunakan telapak tangannya. Kemudian pasien akan membaca sedangkan chart dari yang paling besar, kemudian dari arah kiri ke arah kanan. Apabila pasien dapat menjawab lebih dari setengah pada baris tersebut, maka pasien dapat melanjutkannya pada baris selanjutnya. Dan apabila tidak dapat, tidak hanya bisa setengah atau kurang dari setengah, maka pasien dinyatakan memiliki penglihatan pada nilai yang sebelumnya. Kemudian apabila pasien tidak dapat menjawab pada saat sedangkan chart yang paling besar, maka dilanjutkan dengan tes berikutnya, di mana tes berikutnya adalah pasien disuruh menebak hitung jari, di mana jari yang dihitung adalah 1, 2, dan 5 untuk setiap jaraknya, dimulai dari jarak 1 meter. Kemudian dokter akan mundur, dan seiring mundur itu bertambah pula 1 meter. Berarti kalau dari awal, kalau bisa menebak hanya awal saja berarti 1/60, kemudian yang berikutnya ada 2/60 dan seterusnya. Kemudian, apabila pasien ternyata masih tidak dapat menjawab dari hitung jari itu pada jarak yang paling awal, maka dilanjutkan dengan gerakan tangan, di mana gerakan tangan ini dari horizontal ke arah horizontal maupun ke arah vertikal, dan pasien disuruh menebaknya. Apabila pasien berhasil menebak, maka diberi nilai 1/300, namun apabila tidak bisa menebak, dilanjutkan dengan tes light perception, di mana apabila pasien diterangi dari arah 30 sampai 40 cm menggunakan senter maupun menggunakan alat yang bisa alat seperti senter, kemudian pasien akan diberikan tanggapan berupa dia light perception atau LP. Apabila tidak bisa, dia diberikan NLP. Apabila dia LP, light perception, maka nanti dia dilanjutkan dengan melihat kemampuan proyeksinya dari arah 4 kuadran, atas, bawah, dan kiri kanan. Kemudian nanti masing-masing dari projection tersebut akan dicantumkan pula apakah dia bisa memproyeksikan pada kuadran 1, 2, atau 3, atau 4. Nah, untuk light perception ini tidak bisa dikoreksi oleh kacamata karena ini sudah bukan kelainan refraksi. Sehingga nanti yang bisa dikoreksi adalah dari yang standar chart tadi, dan juga dari yang hitung jari dan juga gerakan tangan. Nah, kemudian selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan pinhole, di mana pinhole ini akan melanjutkan dari huruf terkecil yang tidak bisa dibaca oleh si pasien ketika sedangkan chart ataupun tadi dari hitung jari ataupun dari gerakan tangan. Kemudian pasien akan melihat dari pinhole, kemudian pasien akan membacanya hingga pasien tidak dapat membacanya lagi dengan benar, dan pasien akan diberikan nilai pada sampai terakhir yang dia benar. Kemudian nanti nilai dari pinhole ini akan disandingkan dengan nilai yang sebelumnya. Misalnya sebelumnya adalah 1/60, maka nanti diberikan nilai 1/60 PH, kemudian nanti dilanjutkan dengan nilai yang diberikan dapat pinhole, semisal 1/300. Kemudian setelah itu baru pasien akan diberikan manajemennya, dan kemudian untuk tesnya sudah selesai. Mungkin sekian dok dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kemaklumannya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.